Selamat datang di perjalanan waktu yang akan membawa kita jauh melintasi samudra, melampaui benua, hingga ke negeri yang mungkin jarang kita bayangkan, Amerika Latin. Sebuah wilayah dengan sejarah berdarah, revolusi, dan perjuangan panjang melawan kolonialisme. Tapi, tahukah Anda bahwa di balik semua itu, Islam memiliki jejak yang menarik dan penuh cerita di benua ini? Bagaimana mungkin agama yang lahir di gurun pasir Arab bisa menemukan tempatnya di tanah yang jauh di seberang dunia? Mari kita ungkap misteri ini bersama. Sekarang kita masuk kepada sejarah awal Amerika Latin. Amerika Latin adalah kawasan yang mencakup 20 negara, dari Meksiko di utara hingga Argentina dan Chili di selatan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah ini dihuni oleh peradaban besar seperti Maya, Aztec, dan Inca. Mereka memiliki struktur sosial, kepercayaan, dan budaya yang sangat maju. Peradaban Maya terkenal dengan sistem tulisan hieroglif, kalender yang kompleks, dan arsitektur megah seperti piramida. Sedangkan peradaban Aztec dikenal dengan ibu kota mereka, Tenochtitlan, yang megah dan sistem pertanian canggih seperti Chinampa. Lalu peradaban Inca menguasai wilayah pegunungan Andes dengan jaringan jalan yang luas dan teknik pertanian terasering. Namun, segalanya berubah pada abad ke-15 ketika bangsa Eropa mulai menjelajah dunia. Tahun 1492, Christopher Columbus tiba di Karibia, memulai gelombang kolonisasi oleh Spanyol dan Portugal. Kolonialisme ini membawa agama Kristen Katolik sebagai bagian dari misi mereka untuk mensivilisasi penduduk asli. Dampak kolonialisme: 1. Penaklukan militer. Bangsa Eropa menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal. 2. Penyebaran penyakit. Penyakit seperti cacar yang dibawa oleh orang Eropa menyebabkan penurunan drastis populasi penduduk asli. 3. Sistem encomienda. Penduduk asli dipaksa bekerja di bawah sistem kerja paksa yang keras. Sekarang kita masuk ke awal jejak Islam di Amerika Latin. Islam pertama kali datang ke Amerika Latin melalui rute yang tak terduga, perdagangan budak Atlantik. Banyak budak yang dibawa dari Afrika Barat, daerah yang sebagian besar penduduknya Muslim. Mereka dipaksa bekerja di perkebunan di Brazil, Karibia, dan Amerika Selatan. Meski dalam kondisi berat, mereka membawa serta kepercayaan Islam dan budaya mereka. Akan tetapi, Islam tidak berkembang secara bebas. Konversi paksa ke agama Katolik dan penindasan budaya membuat Islam nyaris menghilang di permukaan. Tapi, jejaknya tetap ada dalam bentuk tradisi dan praktek yang diwariskan secara turun-temurun. Lantas, bagaimana perkembangan Islam di era modern? Gelombang kedua kedatangan Islam ke Amerika Latin terjadi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kali ini melalui imigrasi dari Timur Tengah, terutama Lebanon, Suriah, dan Palestina. Banyak dari mereka datang sebagai pedagang dan menetap di negara-negara seperti Brazil, Argentina, dan Kolombia. Data populasi Muslim di Amerika Latin tahun 2023. Brasil 1,5 juta atau 0,7%, Argentina 800.000 atau 2%, Meksiko 120.000 atau 0,09%, Kolombia 30.000 atau 0,06%. Meskipun kecil secara persentase, komunitas Muslim ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagian besar negara di Amerika Latin memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Akan tetapi, sejarah panjang dominasi gereja Katolik membuat agama ini tetap menjadi mayoritas. Contoh konstitusi di Brazil. Pasal 5 Konstitusi Brazil menjamin kebebasan beragama dan melarang diskriminasi berdasarkan agama. Lalu di Argentina, meskipun Katolik menjadi agama resmi negara, kebebasan beragama tetap dijamin. Namun, tantangan tetap ada. Islam seringkali dihadapkan pada stereotip negatif, lagi-lagi terutama pasca 9/11. Amerika Latin dikenal dengan sistem politik yang demokratis, meski kerap diwarnai instabilitas. Muslim, meskipun minoritas, mulai aktif berpartisipasi dalam politik. Di Brasil misalnya, komunitas Muslim terlibat dalam isu-isu seperti pendidikan dan kesehatan. Para sosiolog melihat Islam di Amerika Latin sebagai contoh unik bagaimana agama ini beradaptasi di lingkungan yang berbeda. Menurut Dr. John Taufik Karam, seorang sejarawan di University of Illinois, komunitas Muslim di Brasil menjadi model integrasi tanpa kehilangan identitas. Sejarawan dan sosiolog memandang jejak Islam di Amerika Latin sebagai fenomena yang kompleks, mencakup aspek sejarah, sosial, dan budaya yang saling terkait. Berikut adalah beberapa perspektif dari kedua bidang ini. Perspektif sejarawan. Yang pertama, Islam sebagai bagian dari sejarah transatlantik. Sejarawan melihat kedatangan Islam di Amerika Latin dalam dua gelombang utama, melalui perdagangan budak Afrika pada abad ke-16 dan imigrasi dari Timur Tengah pada abad ke-19.
Sejarawan seperti Sylvia Nedioff dalam bukunya Servant of Allah, African Muslim and Self in the Americas menjelaskan bahwa meskipun para budak muslim menghadapi upaya sistematis untuk menghapus identitas agama mereka, banyak yang berhasil mempertahankan tradisi melalui praktek keagamaan rahasia. Para budak itu memiliki kontribusi besar dalam penyebaran agama Islam. Mereka memperkenalkan nilai-nilai Islam seperti solidaritas, etika kerja, dan pendidikan di tengah tekanan kolonial. Sejarawan melihat migrasi ini sebagai bagian dari dinamika globalisasi di akhir abad ke-19. Komunitas muslim dari Lebanon, Suriah, dan Palestina membawa tradisi agama yang lebih terorganisir ke Amerika Latin. Mereka juga mendirikan masjid dan pusat komunitas yang menjadi titik awal perkembangan Islam di era modern. Yang kedua, Islam dan kolonialisme. Islam di Amerika Latin seringkali berada dalam bayang-bayang kolonialisme Eropa yang dominan. Sejarawan mencatat, jejak Islam dalam sejarah awal sering diabaikan karena narasi kolonial yang berfokus pada penyebaran agama Kristen. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perhatian akademik terhadap kontribusi Muslim dalam pemberontakan budak dan integrasi sosial mulai meningkat. 3. Keberlanjutan jejak Islam. Sejarawan juga menyoroti bagaimana Islam di Amerika Latin tetap bertahan. Meski berada di kawasan yang sangat dominan oleh agama Katolik, fenomena ini menunjukkan kemampuan agama untuk beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Masuk kepada perspektif sosiolog. 1. Integrasi komunitas muslim. Sosiolog seperti Peter Berger melihat komunitas muslim di Amerika Latin sebagai contoh bagaimana agama dapat menjadi alat integrasi sosial. Muslim di Amerika Latin sering menghadapi dilema identitas antara mempertahankan tradisi agama mereka dan beradaptasi dengan budaya lokal. Namun, banyak yang berhasil memadukan kedua identitas tersebut. Sosiolog juga menyoroti peran penting Muslim Timur Tengah sebagai pedagang dan pengusaha yang berkontribusi besar pada ekonomi lokal. Ini membantu mereka mendapatkan penerimaan sosial di masyarakat mayoritas non-Muslim. 2. Minoritas agama dalam konteks mayoritas Katolik. Amerika Latin adalah kawasan dengan mayoritas Katolik terbesar di dunia. Sosiolog seperti Grace Davy mencatat, keberadaan komunitas Muslim menunjukkan pluralisme agama yang semakin berkembang di kawasan ini. Tantangan utama adalah stereotip dan prasangka terhadap Islam, terutama setelah peristiwa serangan 11 September 2001. Namun, upaya dialog antar agama telah membantu membangun hubungan yang lebih baik antara komunitas Muslim dan masyarakat luas. 3. Islam dan urbanisasi. Banyak Muslim di Amerika Latin tinggal di kota-kota besar seperti Sao Paulo, Buenos Aires, dan Caracas. Urbanisasi memberikan peluang untuk membangun masjid, pusat komunitas, dan sekolah Islam yang menjadi pusat kehidupan sosial dan keagamaan. Dalam kajian sosiologi agama, fenomena ini dikenal sebagai urban religious revival, di mana agama memainkan peran penting dalam menciptakan identitas komunitas di tengah dinamika kota besar. Yang keempat, perspektif multikulturalisme. Sosiolog seperti Stuart Hall memandang komunitas Muslim di Amerika Latin sebagai contoh multikulturalisme yang dinamis. Mereka membawa budaya dan tradisi yang memperkaya keagamaan kawasan ini. Namun, integrasi tidak selalu mulus. Tantangan seperti diskriminasi, marginalisasi, dan kurangnya representasi politik menjadi perhatian utama dalam studi sosiologi. Dari perspektif sejarawan dan sosiolog, Islam di Amerika Latin bukan hanya kisah tentang migrasi dan penyebaran agama, tetapi juga tentang perjuangan identitas, adaptasi sosial, dan kontribusi budaya. Sejarawan berfokus pada perjalanan historis dan konteks global yang membawa Islam ke kawasan ini. Sementara sosiolog mengeksplorasi bagaimana komunitas Muslim berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membangun identitas mereka di tengah tantangan sosial politik. Sebagaimana dikatakan oleh sosiolog terkenal Emil Durkheim, agama adalah cermin masyarakat. Islam di Amerika Latin mencerminkan dinamika sejarah, budaya, dan politik kawasan ini, serta menunjukkan bagaimana agama dapat berfungsi sebagai kekuatan yang mempersatukan dan memperkaya kehidupan manusia. Islam di Amerika Latin terus berkembang. Dengan meningkatnya konversi dan minat terhadap budaya Timur Tengah, masa depan Islam di benua ini terlihat cerah. Amerika Latin, tanah revolusi dan perubahan, kini menjadi rumah bagi komunitas Muslim yang terus tumbuh. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal, agama adalah api yang menyala di dalam hati manusia, memberikan kekuatan dan visi untuk mengubah dunia. Maka, Islam di Amerika Latin adalah bukti bagaimana sebuah keyakinan mampu bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tanah yang jauh. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.